jabatan ataupun tahta, kemudian wanita, kita dapat berkumpul di menasah yang berbahagia ini. Amal-amalku ini kakimu melangkah hadimah ini, karena pertama Allah usaha kita nyawa, kedua Allah usaha kita kekuatan dan kesehatan. Kita yang mau saudara-saudara amal-amalku ini, abang-abang tu, adik-adik tu, anak tu, ataupun ama ini tu bersempat berumur bulan Ramadan. Ara deba 2 bulan sebelum Ramadan no Tuhan. Ara deba sarang umur sebelum Ramadan no Tuhan. Bahkan nama mampu ini nanti deba sarang umur bermai Ramadan no Tuhan. Di kampung gua mampu ini di Kebukit. Mane bersempat nene bulan Ramadan no Tuhan mampu sekali jamaah Allah. Berarti bersyukur kita masih diberikan oleh Allah nikmat nyawa, kesehatan dan kekuatan. Jadi karena Allah berikan nikmat ini, nanti kita sia-siakan dalam mampus dan jamaah rahimahullah. Karena nyawa negara tertentu, Allah tidak mengatakan kapan kamu akan mati, di mana kamu akan mati. Idza jaa al-ajalu la yasta'khiru sa'atan wa la yastaqdimun. Oh kena ketir mati berdoa aku Tuhan ya Allah, hajak buah muridku ya Allah, anakku kini degil bu, retaku kini berarak miskin, tirnya cabutan nyawa ya Allah, berpas sama mampuni dan jamaah rahimahumullah. Oh kadang teser militer tingkat 3 turun ke ini, kemudian benasa ke Tuhan, bila nama mampuni dan jamaah rahimahumullah. Begitu juga kadang kita akhir-akhirkan di kematian, ya Allah. Non kena kuara pemain ku baru mati aku. Aral anakku baru mati aku, aral anaknya anakku baru mati aku. Berpas sama mampus dan jamaah rahimahullah. Jika urusan nyawa tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Ama mampus dan jamaah rahimahullah. Maka sebenarnya karena Allah masih memberikan nyawa kita, kesehatan narai kita, kekuatan narai kita, maka pergunakanlah kekuatan kesehatan nyawa secara benar untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama mampus dan jamaah rahimahullah, salawat berangkaikan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah merubah pola pikir manusia dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Amalku minus dan jamaah rahimahullah, wan kelam si berbahagia ini, aku melengajak amama, melengajak ini untuk tambah menambahkan rasa kecintaan kepada Rasulullah. Kira-kira meraka mama ini. Cara kita untuk mencintai Rasulullah yaitu memperbanyak selawat kepada Rasulullah ini. Memperbanyak selawat. Tapi dulu kita yang usianya memang ingin Islam jamaah rahimahullah jemaah merah berselawat kepada Rasulullah ataupun jarang merah berselawat kepada Rasulullah. Di ibah yang sebuah paling mari-mari sembiang kedang di lagu-lagu diri merah berselawat kepada Rasulullah. Padahal jika kita bahas khasiat, fadilah, keutamaan tentang selawat, hari seloni sawahku yulang germeh-meh sama sedang jemaah rahimahullah. Artinya begitu banyak fadilah, begitu banyak kelebihan tentang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ini sarah itu tentang kelebihan selawat sama itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asurat hajatuhu, man asurat alaihi hajatuhu فَلْيُسِرِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَإِنَّهُ تُكْشِفُ الْهُمُومَ وَالْهُمُومَ وَالْكُرُوبَ وَتُكْشِفُ الْأَحْزَابَ وَتَقْضِي الْحَوَائِجَ." Nggih kena Rasulullah mamangku. Barang siapa yang susah tertunai hajatnya, kita araba hajat kita mamangku. Araba keperluan kita kena tarai kita. Tapi hajat bah waktu temui, maka Rasulullah nusa solusi. Ada solusi yang mampu, perbanyaklah selawat kepadaku dengan Rasulullah. Oh kedang bawang te kena terjerok mampu, kena tengkia layoke, senuan te kena tengki kena keriting, kena antrak dan sebagainya. Hana solusi, dia kena Rasulullah, perbanyaklah selawat kepadaku. Sisirnya nyemprot mampu, selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sisir mupuk mampu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Kadang orang yang sini berapa kita beriwak peyek dan orang tu. Iwak peyek ini apa? Mana tu iwak peyek kita tu sebenarnya orang peyek murid mampu jemaah. Kami kena Rasulullah solusi. Berbanyaklah salawat kepada Rasulullah. Oh sira-sira berhonda mampu berangkat buat salawat di kelapa idul dia mampu. Allahumma sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad tengok. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun lebih lengkap lebih hijrah mampu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sesira mukul. Cinta ke Rasulullah. Ya, perlu kita bertanya mampu. Rasulullah ini sangat merindukan kita umatnya, sangat mencintai kita umatnya. Ya. Ibu dia memang ini menkus dan jamaah Rasulullah. Rasulullah ini mencintai kita umatnya. Rasulullah merindukan kita umatnya. Sejarah membuktikan. Di sejarah, deli sejarah itu ke titik-titik dalam jamaah menkus dan jamaah Rasulullah. Pertama, digambarkan dalam qasidah burda. Karena dunia mampu sebuah syair dalam qasidah burda. Minta dakuli jironi di salami majasta dam anjara min mubalakin bidalin. Apakah min talakur ada orang yang mengingat siapa jiran seorang tetangga yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arah kejadian yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kejadian ini majestadaman engkau mencampur air mata min muklatin yang mengalir daripada kelopak mata didami dengan darah. Ternyata mamaku sedang menjawab rahimahullah. Kasidah ini menggambarkan kecintaan Rasulullah, sebuah kejadian yang terjadi kepada Rasulullah SAW di Salami, di daerah di Salam, yaitu daerah yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan kita menurut kisah penjaga dan mampu. Karena kejadian yang mampu. Ternyata waktu Rasulullah dikepung oleh orang kafir. Ya, Rasulullah dikepung oleh orang-orang kafir. Rasulullah dilempari oleh tanah liat. Rasulullah dilempari oleh bebatuan. Sehingga pada saat itu mampu ketika Rasulullah dikepung dan dilempari berdarah di Nabi. Patah darah Nabi, bercampur air mata Nabi dengan darah, menetes itu darah keterompak. Kita sahabat, ya Rasulullah, engkau mempunyai doa yang sangat mustajab. Engkau mempunyai doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Berdoalah ya Rasulullah. Apabila engkau berdoa, rata Mekah ini dengan tanah, rata orang-orang kafir ini dengan tanah. Ya sahabat, berdoalah ya Rasulullah. Hana jawab Rasulullah. Wahai para sahabat ini, aku simpan, aku persiapkan doa yang mustajab ini untuk umatku di hari kiamat. Syafaatan dari umat yaumul qiyamah. Doa ini akan menjadi syafaat bagi umatku di hari kiamat. Ketika umatku ini keporak apa rasai, jadi rara, disitulah aku berdoa kepada Allah agar umatku terbebas daripada azab api neraka. Rasulullah SAW. Ini bukti kecintaan Rasulullah SAW kepada kita manusia yang amat. Dengan kisah lain menunjukkan waktu sedang jamaah rahmatullah. Ketika Rasulullah SAW didatangi malaikat Israel, malaikat mana yang mampu? Malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Malaikat Israel menjadi Rasulullah. Nuna niro izin untuk mencabut nyawa Rasulullah SAW. Dan ketika itu juga malaikat Israel ditemani oleh malaikat Jibril. Batione arah Nabi Muhammad, arah malaikat Jibril, arah malaikat Israel. Ketika Nabi Muhammad ingin dicabut nyawa oleh malaikat Israel, hana Nabi Muhammad ke malaikat Jibril. Wahai Jibril, ya Khalil ya Jibril, wahai kekasihku ya Jibril, aku giran puas apabila meninggalkan umatku, tetapi Allah belum memberikan jaminan terbaik kepada umatku yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka mendengar perkataan Nabi Muhammad ini, malaikat Jibril naik kepada Allah dan menyampaikan kepada Allah, anaknya Tuhan. Fa'auhallahu ala Jibril, Bashir ila Jibril, innahu awalun nasi nakaridu fil ard wa innahu sayyiduhum ila jumi'u. Fabashir ila Jibril,
inna jannata muharramatun 'alal umam qabla an tudkhuluha ummati. Hana ngene Allah, wahai malaikat Jibril, ceraan ke Nabi Muhammad. Ceraan ke Nabi Muhammad bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad ini adalah orang yang pertama yang dibangkitkan daripada bumi, dan Nabi Muhammad ini adalah pemimpin segala manusia yang dibangkitkan daripada bumi. Dan beritahukan kepada Nabi Muhammad bahwa sesungguhnya sorga milik Tuhan, sorga aku haramkan dimasuki oleh umat manusia sebelum dimasuki oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, peniru Nabi Muhammad sebelum binasa dan Muhammad. Saya katanya kena cuma gerara umat lain mau berani masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya Nabi Muhammad langsung yang memutuskan jemaah. Ini bukti kecintaan Rasulullah kepada kita umat ini. Amal ini dari memutuskan jemaah. Kemudian jadi telayan milik kita yang sama ketika Rasulullah sakaratul maut, malaikat Israel itu mencabut nyawa Nabi Muhammad, kita mampu dicabut nyawa Nabi Muhammad merasa kesakitan. Dan Nabi Muhammad melirik, milik Nabi kesakitan. Nabi Muhammad mampu si sembiang sampai kakinya bengkak, yang sembahyang sampai kakinya keluar nanah, masih merasakan rasa sakitnya sakaratul maut. Apalagi kita para pendosa, para pelanggar perintah Allah. Bayangan yang menghabiskan jamaah rahimahullah. Punya rasa sakaratul maut, sakit di sakaratul maut yang akan kita rasakan ketika dicabut malaikat Israel nyawa dia menghabiskan jamaah rahimahullah. Dan Nabi Muhammad, orang yang sudah dipastikan masuk ke dalam surga, masih berdiri merasakan sakitnya rasa sakaratul maut. Nah, ketika dicabut, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Israel, ya Khalili ya Israel, wahai kekasihnya Israel, apakah rasa sakit seperti ini juga yang akan dirasakan oleh umatku? Ya, pertanyaan ini Nabi Muhammad ketika dijabut nyawa tidak memikirkan anaknya, tidak memikirkan istrinya, tidak memikirkan keturunannya. Yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad adalah kita mampu sebagai umatnya. Anak ini Israel, ya Muhammad, rasa sakit seperti ini juga yang akan dirasakan oleh umatmu nanti. Mendengar jawaban Nabi malaikat Israel, Nabi Muhammad menguat mengampuskan jamaah Rasulullah. Ketika cabut nyawa, Nabi Muhammad menguat. Ini tangisan terakhir Rasulullah. Ini tangisan yang menutupi kehidupan Rasulullah. Rasulullah menguat dan mengangkat tangan berdoa Rasulullah SAW. Karena doa terakhir Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berdoa mengaku, Allahumma khafif ala ummati bi sakaratul maut. Allahumma khafif ala ummati bi sakaratul maut. Allahumma khafif ala ummati bi sakaratul maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut umatku. Umatku orang-orang yang lemah ya Allah. Mereka tidak akan mampu menahan sakitnya sakaratul maut ini. Limpahkan dengan kata-kata Rasulullah yang lalu. Limpahkan seluruh rasa sakit sakaratul maut umatku untukku, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini peringan rasa sakit sakaratul maut ini. Ini ringan dilimpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nama bukti kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira nama kecintaan kepada Rasulullah. Biasa kita kan 100-an seluruh selawat ini kita hampir mampu. Alhamdulillah. Kemudian nama mangku ini memutuskan jemaah Al-Mukarram yang saya muliakan. Kita sana kepada yang saya muliakan kepada Bapak Duki Kampung Kemasan. Kemudian Al-Mukarram yang saya muliakan kepada Bapak Dicik beserta perangkat-perangkatnya, yang saya muliakan kepada Bapak Imam beserta Khatib dan wilayahnya, dan yang saya muliakan dan yang saya hormati kepada Tehnya abang-abang Tengku yang telah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Malam ini dan jamaah rahimahullah. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita orang-orang berdoa, mama. Kita orang-orang berdoa, amama ini mengaminkan. Arti amin ini istajib, kabulkanlah ya Allah. Dan kita jangan amin, berarti kita menurut Tuhan, kabulkanlah ya Allah. Amin, kabulkanlah ya Allah. Karena amamaku di dalam 40 orang, yone arasara wali mustajab doa.
wali yang mustajab doa, anak hati mustajab doa. Antara 45 arah sarah jemayane pasti terima Tuhan doa yang mama mustajab jamaah. Rahimahullah. Ini kira-kira salah 40 jamaah. Kesawah arah sarah jemaah di antara kita yang akan diterima oleh Allah. Amin. Doanya. Maka pertama kita berdoa ku amamai ninggal. Semoga diberkahkan umur, amin. Dipanjangkan umur, amin. Dimudahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Kemudian nama ini memutuskan jamaah rahimahullah. Ini yang penting kita berdoa ku berbujang kampung Penosan ini. Karena doa tamaku semoga akhir kita Tuhan bertemu dulu. Ini doa mamaku ini. Anak ketika berdoa ya. Ini Rasulullah hiraknya mengatuskan jamaah rahimahullah. Anak yang berbujang di masa Rasulullah. Kunna ma'ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami para pemain bujang zaman duduk bersama Rasulullah ini Pak ya. Ini Rasulullah bersabda, anak ini Rasulullah, ya ma'asyiral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwaz fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Anak ini Rasulullah, wahai berbujang gitu Rasulullah. Wahai para jomblo gitu bahasa Inggris kamu. Apabila kalian telah sanggup mendatangkan ba'ah, anak ba'ah nafkah dan mahar kerja dan telah berhajat untuk kerja, maka kalian tajawat kerjanya dengan Rasulullah. Ya, karena ini Rasulullah kerja, fa innahu aghaddu lil basar, karena kerja ini bisa lebih menundukkan bagi pandangan. Betul kan aku? Ya, mama ini pasti pengalaman daripada aku. Zaman mama dan bujang ini pantang lewat ini ke arah langsung dia. Sekarang kumpul orang mata dulu. Yang pertama, kerja ini nggak Rasulullah bisa menundukkan bagi pandangan. Karena kita yang ini berjemaah, karena kita mengandalkan arah itu. Kita apa tuh? Yang ini kita yang halal. Dan yang kedua, kerja ini nggak Rasulullah ini memelihara bagi kemaluan. Ketika kita berhasrat arah luahan nafsu kepada yang halal, ini arah istri tegar kalau maksudnya. Ya, peringatan keras dari Rasulullah. Bujang-bujang arah hajat, keinginan bekerja dan ngara nafkah, ngara mahar, silahkan kerja di agar untuk mengurangi dosanya. Gerak juah di mata. Kemudian bisa dulu berdoa juga kita juga sebelum kampung Penosan ini juga tempat dibukakan oleh Allah pintu jodohnya. Amin. Amin. Karena kita sebuah kata-kata kita ini salamah wa fil ajmin nadamah. Pada ketergesa-gesaan itu ada penyesalan dan pada kehati-hatian itu ada keselamatan. Ini kata-kata yang mampu memerintahkan kita itu untuk memperbuat sesuatu secara hati-hati, gerwak terburu-buru, mereka mampu. Karena terburu-buru itu pekerjaan setan. Arti gerwak terburu-buru. Tetapi yang mampu ini sedang jamaah Rasulullah, ada beberapa perkara yang diharuskan dilaksanakan dengan cepat-cepat. Pertama menguburkan mayat, benasa mayat nanti nama kuburannya. Yang kedua membayar hutang, kenara senta keluahannya, menyelesaikan hutang utama nikah. Kemudian menjamui tamu, tengge jamu tamu pertama edangannya dulu yang jamaah. Yang keempat ini loh yang anak mengawinkan anak perempuan. Perlu cepat-cepat. Itu ngarang model yang mampu mak dengan anak hendak tuh. Nunggu hati ayu loh, nunggu karena tak abang mak kenapa nunggu kerja dalam jamaah. Karena itu dari kerja ngarang dari kerja, maka dia akan kawin sendiri yang mau. Jadi kebahaya. Ini kita yang dikaya di kerja nih, kira kamu aku. Artinya akan terlibatnya ya doa ke bujang di kampung Penosan ini singa berhajat, maka semoga dibukakan oleh Allah ya amin. Kemudian anak yang jamaah rahimahullah, selawat berangkaikan salam kepada keluarga dan sahabat Rasulullah.
Karena sahabat Rasulullah ini adalah membantu Rasulullah dalam menegakkan kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah di permukaan dunia ini. Kemudian doa bersama kepada Ali min ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin yang kabar kedua dari sisi Allah. Dan ulama-ulama yang masih bernaung bersama kita di bumi luas, di bumi yang doa di Darussalam ini. Wabil khusus ila syekhina, kepada guru kami Syekhul Islam Syekh Haji Muhammad Walid Al-Qalbi, ahli salsilati usulin wa furu'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum waj'al jannata ma'wahum. Amamakum min al-jannah. Ini sebelum aku main pembahasan nama kita tikik membahas tentang Quran, karena kelamnya malam nuzul Quran. Tikik sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu aku memohon maaf kepada amama ini, karena la yusamma insan ila binisyan. Tidak dikatakan manusia kecuali orang itu kecuali pelupa dan lalai. Jadi aku setiap manusia pasti mahal khoto'an nisyan, tempat kesalahan dan kelupaan. Jadi kadang penyampaianku jika salah Ikiru kalau lakukan ini dimaafkan beribu kali maaf. Kira-kira maaf nama makna. Ini guna. Alhamdulillah. Jadi guna ya amal kita. Yang ini kedirikan ketemu, jadi ulama-ulama, imam alim, maka aku berterima bicara kamu. Mana kati ikesalah kayak arah pasti yang benar nih. Lebih terima aku bicara di kampung-kampung sini harus terbuat nih. Diharap ulama-ulama oleh aku salah ke aku bergerak nih salah ke aku geras sebenarnya. Jadi ini kayak kamu salah maklum yang belajar bakaran itu guru kesini sebenarnya yang mampu menulis dan jamaah akhlakul. Kemudian mampu menulis dan jamaah akhlakul. Dia kena ulama sufi, karena dia kena ulama sufi. Karena ini sebenarnya keharusan kewajiban terhadap Al-Quran. Apakah kita wajib menghafal, apakah kita wajib memperbagus irama ketika membaca Al-Quran. Nah, kita bahas dari ulama jamaah rahimahullah. Biasanya ulama sufi kewajiban keharusan terhadap Al-Quran. Oh ya, ada tujuh perkara memang. Ada tujuh perkara. Pertama, biasanya ulama sufi Zainul Qur'ana bi aswatikum yaqulu qari'ina wa qari'at. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara kalian supaya kalian itu menjadi qari dan qari'ah. Jadi ulama sufi. Karena maksud menghiasi Al-Quran dengan suara. Ya. Pertama kewajiban kita menghiasi Al-Quran dengan suara. Karena maksud menghiasi Al-Quran dengan suara. Apakah kita mendendangkan Al-Quran menggunakan irama bayat, laguan dan lain sebagainya? Ternyata moya mama. Maksud menghiasi Al-Quran dengan suara adalah membaca Al-Quran lengkap dengan hukum-hukum tajwid. Pas makrati, pas nurulati, pas hukum iklat, ubahat, degam dan ikhfai dan lain-lain sebagainya bersangkutan dengan hukum-hukum tajwid. Maka rukun kewajiban kita pertama terhadap Al-Quran yang mampu baca Al-Quran menggunakan hukum-hukum tajwid yang benar. Karena kami qari'in bil-Quran jal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Quran tetapi belum pahala dunia mama gue membaca Al-Quran tetapi bukan pahala yang didapatkan, bahkan Al-Quran melaknatnya. Karena ibadah Al-Quran tidak dengan hukum-hukum tajwid yang benar. Saya pertama memang kewajiban terhadap Al-Quran membaca Al-Quran dengan hukum-hukum tajwid yang benar. Jadi harusnya bilang adalah itu belum kita kasih dia bangun 10 tahun, 15 tahun, tahun-tahun aku pakai belum pesantren aku. Jika kita ke pantang kuning tepur boleh. Alat dengan kita tahu sarapan tek bayar supek meh tepur kita pikir kita menyari mata ke bajui yang antara bin mahali sok topak meh tepur mampu. Tetapi ketika kita nilai maju menjadi imam ini orang pusing kita membaca ini. Kenapa? Karena dia tidak menjaga lisannya benar dalam membaca Al-Quran. Adlinya cuma Kemudian ayat pertama. Yang kedua, harusan terhadap Al-Quran adalah ulama sufi zainul Qur'ana bi qulubikum yaqulu fahimina wa fahimat.
Hiasilah Al-Quran itu dengan hati kalian, sehingga kalian itu menjadi orang-orang yang paham terhadap Al-Quran. Karena makna daripada hiasi Al-Quran itu dengan hati. Artinya mamaku ini ketika kita baca Al-Quran, kita paham karena maksud daripada ayat yang kita baca. Oh, ini ayat menjelaskan tentang puasa, ini ayat menjelaskan tentang kewajiban salat, ini ayat menjelaskan tentang haramnya untuk berzina dan sebagainya. Ketika kita baca ayat Al-Quran, kita paham makna dan kita amalkan hal kandungan dengan ayat ini. Ayat wajib itu kedua mengutuskan jemaah terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran itu pedoman, jadi hanakkan yang kita buatkan kita ulangan ke Al-Quran. Ayat kita paham anak kandungan ayat Al-Quran. Berarti kita telah harus mempelajari ilmu tafsir. Kadang-kadang mampu tengah agar sempat belum lagi. Jadi mampu. Maka kami ini si ucap-ucapnya asuhan pesantren namanya. Karena untuk memahami tafsirnya bersejauh almarhum perlu waktu yang panjang. Mereka harus mempelajari gramatika Arab, ilmu nahwu, sharaf, mantiq, bayan dan sebagainya, usul fiqh untuk memahami tafsir Al-Quran. Bersejauh karena mama telah bersempat dua pesantren, asuhan kami ucap-ucap itu pesantren nama sedang jamaah Alhamdulillah sebagai penerus bangsa, penerus pemuda-pemuda Islam di tanah gayo. Jadi ini kunci yang mama ini membus dan jamaah Alhamdulillah. Adik-adik ini asuhan pesantren nama sedang jamaah Rahimahullah. Kunci teri, mama memasukkan anak-anak ke pesantren kunci teri. Karena Allah langsung berfirman wal Al-Quran. Dan yang kata Allah, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Apabila engkau menolong agama Allah, ini Allah. Ini mamaku memasukkan anak ke pesantren, di sini kita menolong agama Allah. Dengan kita masukkan anak ke pesantren, anak itu paham agama ulah pampun sebarnya agama, amat ikhlas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini akan kekal Islam. Mengekalkan Islam sama saja membantu agama Allah. Jadi ama-ama memasukkan anak ke pesantren, ini sama saja ama-ama membantu agama Allah. Nanti terus kira Tuhan itu menolong agama Allah. Karena ketika kita menolong agama Allah, ama-ama masuk anak-anak ke pesantren, dulu presiden nolong kita, dulu bupati nolong kita, dulu gubernur nolong kita, dulu kecil nolong kita. Hatta langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menolong. Mampu sedang jamaah masjid. Aku pertama berpuaci sama mampu tahun 2012 rumah Pak Kubiaya ini. Apa aku terih masuk aku pesantren. Nakati karena gerara biaya masuk waktu. Dia kena cicikku asukannya bang kini. Anak kecil aku biaya itu. Jadi terbukti firman Allah Ta'ala hari-hari hamalku sedang pengiriman haji bahasa orang mama. Tapi ketika sewaktu alhamdulillah dia mampu. Langsung kirim nih. Ini bukti bahwa memang Allah menolong orang-orang yang mau memasukkan anaknya ke pesantren. Nah, jadi anak-anak masuk pesantren sehingga dia paham kandungan daripada Al-Quran. Kewajiban kita kedua terhadap Al-Quran. Pertama, kewajiban kita membaca Al-Quran menggunakan hukum tajwid yang benar. Yang kedua, kewajiban kita memahami isi daripada ayat-ayat Al-Quran dan mengamalkannya. Yang ketiga, memutuskan jamaah Zainul Qur'ana bi arwahikum. Jadi ulama sufi. Yaqulu syahidina wa syahidat. Hiasilah Al-Quran itu dengan arwah kalian, dengan ruh kalian, jadi ulama sufi. Supaya kalian itu menjadi orang-orang yang menyaksikan kandungan-kandungan ayat suci Al-Quran. Berarti yang ketiga ini kita itu diperintahkan untuk menghiasi Al-Quran dengan ruh. Karena arti menghiasi Al-Quran ini dengan ruh, kita seolah-olah ketika Al-Quran bercerita tentang neraka langsung menarapkan neraka memang. Mongot kita, ya Allah, aku ni berdosa, ya Allah, jangan sanggup aku menahan siksaan api neraka ini, ya Allah. Rarasiwan dunia ini ini di korak, ya Allah. Padahal yang ringkam, apalagi rarasi asli suan neraka itu di korak, ya memang. Mongot ketika Al-Quran bercerita tentang neraka. Kemudian ketika Al-Quran bercerita tentang surga juga mongot, seolah-olah dia menyaksikan keindahan surga. Ya Allah, aku ini bersanggup ayat surga demi berdosa, ya Allah. Karena ya Allah, ampuni dosaku. Aku ini mulai taubat untuk mendapatkan ridhamu sehingga aku mendapatkan surga. Kita yang sini ama mampu sedang
Deli jemaah ketika kita cerita neraka dia sedih, malah kedik ya memang. Ben ke wan YouTube beredar arah sarah artis kita Mirzani bilang. Karena kenya memang tu. Pada simyanga lo meramai sudah kita semua. Aku tersanak main neraka ini bu. Aku tersanak main neraka. Karena ketinggian neraka kayak aku nos jeruk ben lagi. Masya Allah. Aku dengar dia memang sedang anak itu. Orang-orang Islam pada ini bisa mengikuti kita neraka jelas sedih we, kedik we yang memang terus dengan asing itu. Betah kawan neraka itu enggak kedik. Ya ini bukti hanagrara ketakutan tidak bisa menyaksikan kandungan daripada ayat Al-Quran. Nanti belikan jemaah membaca Al-Quran, mohon saya siaran dan baca Al-Quran dan kesambungnya ayatnya memang Mahmud hidupnya nanti seolah-olah langsung nyarapkan neraka kelas sama Muslim jemaah Allah. Luba kusideba mohon enak mau muslim irama ini. Tak irama mau yang maksudnya Allah. Ini memang benar yang menyaksikan kandungan daripada ayat Al-Quran. Ayat ketiga memang kewajiban kita terhadap Al-Quran. Pertama berarti kewajiban kita yaitu membaca Al-Quran lengkap dengan hukum-hukum tajwid yang benar. Kedua, memahami karena kandungan daripada ayat Al-Quran dan mengamalkan kandungan ayat Al-Quran ini. Yang ketiga, kita itu menyaksikan apa yang dikhabarkan oleh Al-Quran sehingga hati kita tergentar untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma mampus dan jamaah rahimahullah. Sah ini pernah cukup ke? Tangan 10 tangan. Jadi karena kewajiban telah guna ya, ini kita kupas di beberapa ayat Al-Quran sehingga mungkin penggambaran daripada ayat Al-Quran ini menjadi pedoman murid kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ayat pertama kita yang menamakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Ya, ini penting banget memang. Ini kena Tuhan Allah menciptakan apa-apa yang ada di bumi ini untuk kalian. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hanah peserawan dimiliki kap. Hanah rawan dimiliki orang harta, betul. Jabatan ataupun tahta. Kemudian wanita, mereka mampu baik sedikit saja betul. Maya sudah anjing ini. Ini Tuhan dunia kosan kap ini Tuhan. Dunia ini penciptaan khusus tingkap. Situ perkara memang mampu kena Allah ini kan kami. Jadi ketimbul pertanyaan kamu sesi kalian yang mana yang akan mendapatkan dunia ini? Sesi yang akan mendapatkan 10 perkara ini. Buhau sah Tuhan wanita ini. Buhau sah Tuhan tahta ini. Buhau sah Tuhan harta ini. Ternyata memang